Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nanang MRK. Video kali ini saya ada di store. Jadi store itu aslinya bukan toko sih, lebih tepatnya ke storage. Jadi di sini saya menyimpan berbagai macam router, access point, dan juga project-project yang pernah saya buat di channel Nanang MRK. Dan tentu saja di sini akan ada WiFi yang terpancar dari sekian banyak router dan juga access point. Lihat ya. Ini kira-kira router atau access point mana yang saya pakai? Apakah yang di atas ini router-router access point yang enterprise yang harganya mahal-mahal, atau mungkin yang itu router-router access point yang kelasnya entry level? Tapi tidak mungkin juga, karena di sini juga tempat saya kegiatan, jadi saya butuh internet yang cepat, apalagi ini toko ya. Dan tentu saja Anda pasti tidak akan pernah menduga access point atau router yang saya gunakan untuk memancarkan WiFi di sini itu sangat kecil sekali. Dan makhluknya bahkan tidak lebih besar daripada switch on off. Iku makhluknya. Oke, ini adalah salah satu access point router terkecil yang pernah diciptakan oleh Ruiji, dan mungkin di luar nalar konsepnya. Jadi ini makhluknya. Ini adalah RG-RAP1201. Jadi ini adalah sebuah access point dengan konsep wall mount untuk pengaplikasian di tembok, pengaplikasian di HPL seperti ini. Si Ruiji RG-RAP1201 ini sangat cocok sekali. Jadi kalau misalkan Anda mau menginstalasi di hotel, kos-kosan, di kantor, atau hanya sekedar di toko seperti saya ini, kita tidak usah berpikir kita mau meletakkan router yang besar itu di mana, karena Ruiji menciptakan sebuah access point yang sangat kecil dan sangat luar biasa. Untuk RAP1201 ini dia sudah Wi-Fi 5, jadi 802.11 AC dan Wave 2, jadi kecepatannya sangat besar sekali. Diklaim Ruiji bisa sampai 1267 megabit per second. Kemudian dimensinya dia sangat kecil sekali ya. Untuk sebuah router itu dia sangat kecil sekali. Karena konsepnya wall mount, jadi dia sama seperti saklar on off lampu, sama persis seperti colokan. Jadi kita bisa pengaplikasiannya di DOS, atau mungkin di samping saklar lampu, atau mungkin di HPL seperti saya ini. Dan si RAP1201 ini dia menyala dengan PoE in ya teman-teman. Jadi dia sudah PoE 802.3 AF. Untuk daya yang diperlukan itu kurang lebih sekitar 9 watt. Dan garansinya dia 3 tahun. Untuk Ruiji ini, RAP1201 ini juga memiliki teknologi MuMIMO. Bayangkan, access point kecil ini MuMIMO, men. Multiple user, multiple input, multiple output. Jadi untuk sebuah ruangan yang banyak orang seperti ini, dia harusnya bisa menghandle dengan baik. Dan si Ruiji RG-RAP1201 ini, dia konsepnya seperti colokan kita nancepit LAN yang di tembok-tembok itu, teman-teman. Dan itu portnya dia sudah gigabit Ethernet. Jadi bisa mentransmisikan data lebih dari 100 Mbps. Ditambah banyak sekali teknologi-teknologi yang juga disertakan Ruiji di dalam RG-RAP1201 ini. Di dalam Ruiji RG-RAP1201 ini, ketika kita membeli, kita akan mendapatkan Ruiji RG-RAP1201-nya. Kemudian kita akan mendapatkan skrup untuk instalasi dinding atau instalasi di apapun lah nanti medan dimana kita meletakkan RAP-nya. Kemudian kita dapat warranty card atau kartu garansi, dan kita dapat user manual guide-nya. Sayang sekali Ruiji RAP1201 ini tidak menyertakan untuk mapping stiker. Jadi kalau misalkan kita mau instalasi di HPL seperti saya ini, itu agak susah untuk melubanginya karena nggak ada ancer-ancerannya. Biasanya kalau di CCTV kita akan mendapatkan semacam stiker begitu untuk kita mempermudah melubangi atau menaruh sekrup-sekrupnya lah. Oke, sekarang kita akan coba instalasi dan pemasangannya seperti apa, dan kita akan coba lihat dalamnya seperti apa, cara penggunaannya gimana, performanya seperti apa. Kita akan bahas tuntas di video yang ini. Kita gas. Oke, ini dia Ruiji RAP1201-nya. Jadi dia ada dua bagian, teman-teman. Ada bagian case luarnya dan juga ada bagian RAP-nya sendiri. Untuk konsepnya sendiri, dia itu persis seperti RJ45 wall mount yang ada di mungkin sering kita temui di sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Jadi bentuknya persis kayak gitu. Ada port satu RJ45-nya di tengah, satu piece, kemudian ada dua lubang baut untuk kita menempelkan di
tembok atau di apapun lah untuk pengaplikasiannya. Nah, ROG RAP ini sendiri dia itu menyala dengan PoE, jadi tidak ada switch on off-nya, hanya PoE in saja sebagai one. Nah, PoE in ini dia di 48 volt 0,2 ampere, jadi sangat besar sekali ya untuk voltase yang dia gunakan untuk ROG-nya ya, menjaga kestabilan lah, dia pakai volt yang besar. Nah, untuk instalasinya di tembok itu juga gampang sekali teman-teman. Jadi kita tinggal lepas case luarnya. Di bagian belakang ini dia akan ada port RJ45 lagi. Di sini kita tinggal tancapkan ke kabelan yang sudah kita instalasi di tembok atau di apapun lah. Di sini saya instalasi di HPL. Nah, pastikan kabelan yang teman-teman pakai minimal Cat 5E ya, karena selain dia PoE, transmisi data dari ROG RG RAP ini bisa sampai 100 Mbps lebih. Nah, seperti ini nanti kita tinggal skrup dan baut saja. Kalau sudah, kita tinggal tutup dengan case bagian luarnya. Nah, seperti ini jadi sangat mudah dan sangat good looking sekali. Untuk instalasi ROG RG RAP 1201 ini juga sangat mudah sekali karena dia basicnya adalah access point ya. Jadi kita itu bisa langsung menyalakan WiFi-nya seperti ini. Nanti dia akan men-scan secara otomatis. Nanti dia akan muncul WiFi dengan nama ROG S9 sekian itu ya. Nah, ini adalah access point atau WiFi yang dipancarkan oleh si RAP 1201 ini. Nah, kita tinggal koneksikan saja. Nah, ini catat ya teman-teman, kalau Anda terhubung ke access point, jika kita tancapkan ke router ISP, maka kita akan langsung tersambung ke internet seperti ini. Tanpa dikonfigurasi apapun, dia akan langsung tersambung ke internet seperti ini. Kita sudah bisa connect ke internet. Nah, ini statusnya juga tersambung. Kita coba lihat sambungannya sebesar 866 Mbps. Ini adalah sambungan dari ROG RG RAP 1201-nya. Nah, kita bisa langsung coba speed test sebenarnya. Ini saya akan coba speed test. Di sini saya menggunakan ISP dari PT Deni Suara Citra Informatika ya teman-teman. Kita tinggal mulai klik, dapat speed test berapa. Ini RAP, access point yang sangat kecil. Bayangkan, speednya dah hampir 200 Mbps ya. Ngeri, hampir 200 Mbps karena mungkin trafficnya penuh juga, jadi tidak bisa maksimal di 200 Mbps. 195 Mbps. Dan kecepatan unggahnya ini sedikit menurun di 75 Mbps karena mungkin penuh juga. Nah, di sini saya akan coba pakai speed test server lokal dari library speed test. Nah, ini saya menanamkan server speed test lokal, jadi kita tidak butuh bandwidth internet. Dia akan mengirimkan bandwidth internet palsu untuk hanya sekedar mengecek seberapa powerful atau seberapa kuat kita bisa menerima WiFi di pita frekuensi dari 1201 RAP ini. Kita tinggal start dan pingnya di 4,40 milisecond, cukup besar menurut saya, dan downloadnya bisa sampai 279 Mbps. Wow, karena dia AC Wave 2 ya, dan untuk uploadnya pure-nya bisa sampai di 280 Mbps, jadi 1:1 di 280 Mbps-an. Kalau kita punya bandwidth 300 Mbps atau 500 Mbps, bisa tertransmisikan dengan baik oleh si RAP 1201 ini di sekitar 280 Mbps. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonfigurasinya? Mengkonfigurasinya sangat mudah sekali. Kita tinggal download aplikasi ROG Cloud. Kita juga bisa dari server lokal sebenarnya atau dari IP lokalnya. Tapi paling gampangnya kita bisa pakai aplikasi ROG Cloud. Ini paling mudah sekali dan sekarang aplikasinya sudah 8.0 kalau tidak salah. Ini benar-benar pengalaman konfigurasi atau pengalaman networking yang luar biasa dari ROG dengan ROG Cloud ini. Dia sudah bisa kita remote dari manapun. Dan cloudnya lifetime. Ada yang tanya, Mas kok saya trial 30 hari? Tinggal diverifikasi emailnya saja, nanti Anda akan lifetime. Nah, ini cara mengkonfigurasinya. Kita tinggal klik tambahkan proyek. Nah, di sini akan ada punya API. Dia akan tanya. Nah, kita bisa hubungkan ke WiFi-nya. Yang paling saya suka sebenarnya adalah kita tinggal pindai atau masukkan SN ya teman-teman. Klik seperti ini. Nanti akan muncul scanner. Nah, seperti ini ya. Kita tinggal scan saja, Pak. Untuk SN-nya itu ada di bagian dalam ya. Jadi kita harus lepas case luarnya dulu. Nah, case luarnya seperti ini. Kita tinggal scan, Pak. Nah, ini kalau misalkan error nggak mau scan kayak gini, teman-teman. Kita bisa manfaatkan yang satunya, yaitu dengan kita hubungkan ke WiFi-nya. Nah, kita tinggal hubungkan ke WiFi.
kita bisa mulai. Tidak hubungkan ke Ruiji ya, lanjutkan. Nah, kita harus terhubung ke Wi-Fi-nya Ruiji RAP 1201-nya. Nah, ini langsung terbaca dan langsung terdeteksi 5 perangkat di sini, teman-teman. Ada ES205GC, ini adalah switch. Jadi si Ruiji ini kan PoE RAP 1201 ini. Nah, sebelumnya saya kasih switch untuk menyalakan si RAP ini, teman-teman. Nah, kita tinggal mulai konfigurasi. Nah, ini ada. Kita tinggal kasih nama proyeknya di sini. Misalkan MRK Store, begini ya. Kemudian untuk sandinya misalkan admin 12345 seperti ini ya. Kemudian skenario-nya kita bisa isi. Misalkan karena ini di toko, jadi kita pilih toko, sampel aja. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa namai SSID-nya, teman-teman. Misalkan kita kasih nama MRK Store. Enkripsinya kita bisa kasih password, misalkan Nanang MRK. Kita simpan. Regionnya pastikan pilih Indonesia juga ya. Kalau sudah, dia akan mengkonfigurasi langsung di Ruiji Cloud-nya. Nah, kita tinggal tunggu saja, Pak, ini. Oke. Sudah berhasil mengirimkan konfigurasi ada hubungan ke Wi-Fi baru setelah kembali ke app Ruiji RII untuk uji konektivitas. Nah, di sini kita tinggal hubungkan. Oke, kita tinggal tunggu akan ada Wi-Fi baru muncul namanya MRK Store. Nah, ini sudah muncul, Pak, MRK Store 2,4 atau 5 GHz region. Kita tinggal sambungkan saja Nanang MRK untuk passwordnya. Kita checklist. Sudah tersambung, gampang ya, Pak ya. Dan ini kecepatan sambungannya bisa sampai 780 megabit per second, bisa lebih juga. Dan kita akan coba lihat di Ruiji Cloud-nya statusnya. Oke, di sini akan muncul konfigurasi berhasil. Ini semakin mudah loh. Biasanya masih banyak bugnya, tapi di Ruiji Cloud yang terbaru ini gampang banget, sumpah. Nah, ini sudah terdeteksi RAP 1201-nya. Nah, kita bisa konfigurasi langsung dari si Ruiji Cloud-nya ini, Pak. Gampang banget. Jadi kalau mau ganti Wi-Fi, kita mau pantau trafficnya secara real time, kita mau menghidupkan VLAN, mau menghidupkan Wi-Fi tamu, dan yang lain-lain bisa langsung dikontrol dari Ruiji Cloud ini. Dan kita juga ada e-web-nya. Kalau Anda mau mengkonfigurasi melalui e-web atau by tunnel VPN, ini nggak harus Anda terkoneksi ke Wi-Fi-nya. Jadi kalau misalkan saya putuskan Wi-Fi-nya seperti ini, saya ganti pakai data, saya putuskan Wi-Fi-nya, oke. Nah, ini saya sudah pakai data ya, Pak ya. Wi-Fi-nya sudah terputus, saya sudah tersambung ke Ruiji RAP 1201 lagi. Ini saya tetap bisa meremote-nya, Pak. Nah, ini masih bisa remote, kita masuk ke e-web. Dia akan bisa membuat semacam VPN untuk kita bisa melakukan remote atau melakukan konfigurasi yang lebih fleksibel dan luas lagi. Ini dia sedang membuat VPN. Paling enak sih pakai laptop sih. Jadi tampilannya jauh lebih besar. Kita tinggal buka. Nah, ini adalah halaman beranda atau halaman konfigurasi dari RAP-nya, teman-teman. Dan ini ada upgrade. Nah, ini konfigurasi yang jauh lebih fleksibel ya. Kita bisa melakukan re-image di sini. Kita bisa melihat berbagai macam konfigurasi, melakukan blacklist atau whitelist dari sini juga. Nah, tetapi kawanku, yang membedakan Ruiji RAP 1201 ini dari RAP series yang lain, di sini kalau di webnya itu dia tidak bisa re-image, tetapi di sini saya lihat tadi kita bisa re-image. Dan di sini dia tidak bisa standalone portal, artinya tidak bisa melakukan Wi-Fi voucheran seperti RAP yang ini. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat portal atau membuat Wi-Fi voucheran, Anda perlu Ruiji gateway semacam ini. Ini juga sudah pernah kita bahas kontennya yang ini video. Dan itu saja teman-teman review singkat saya tentang RGRAP 1201 ini. Jadi dia adalah sebuah dual band wall plate access point. Jadi konsepnya adalah access point wall mount. Kita bisa aplikasikan di medan-medan atau di tempat-tempat yang kita punya wifi di situ, tetapi kita tidak ingin terlihat ada router di situ. Nah, itu cocok sekali untuk kita menggunakan RGRAP 1201 ini. Selain instalasinya mudah, dia bisa connect cloud. Yang paling saya senang sebenarnya connect cloud-nya sih. Karena ini akan sangat mempermudah kita untuk mengkonfigurasi jaringan, terutama di tempat-tempat seperti saya. Jadi ada rumah, ada kantor, ada toko, ada studio dalam satu tempat dan membutuhkan spesifikasi wifi yang berbeda-beda.
Makanya saya butuh ruiji semacam ini. Dan ini saya taruh di kantor dan semuanya saya menggunakan ruiji. Dan untuk kekurangannya sendiri, teman-teman, ini saya belum coba ya. Jadi di sini dia tidak support mesh, tetapi harusnya dia support mesh sih. Cuman dia tidak support standalone portal dan juga menurut saya minusnya adalah di bagian instalasi, yang misalkan kita pengen instalasi di tembok tadi, kita tidak diberikan semacam stiker untuk mapping untuk menempelkan si RAP-nya. Jadi kita harus sedikit tricky membuat mal-malan lah atau cetakan untuk mempermudah kita instalasi di tembok. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.